Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami menerima berkat hari baru pagi ini ya Tuhan. Betapa kami bersyukur untuk kesempatan ini. Terlebih kami juga mendapat kesempatan untuk membaca sebahagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang menuntun, membuat kami mengerti pesan-Mu hari ini, untuk kami jadikan pedoman bagi langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yosua 1 ayat 1-6. Saya akan membacakannya untuk kita. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah mengikuti tuntunan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang sejak dahulu tidak berubah. Tuhan menuntun Musa, Ia jugalah yang menuntun Yosua. Yosua si abdi Musa yang dipakai Tuhan untuk menggenapi janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Ia yang dengan otoritasnya menyatakan pertolongannya dengan cara yang berbeda-beda, tidak selalu sama kepada bangsa Israel. Dengan mengangkat tongkat dan mengulurkan tangannya ke laut, Musa membuat laut Teberau terbelah, airnya terputus. Sedangkan zaman Yosua memerintahkan para imam pengangkat tabut perjanjian agar berhenti dan tetap berdiri setelah sampai di tepi air sungai Yordan. Lalu air juga terputus. Cara yang berbeda, tetapi sama-sama memberi jalan bagi bangsa Israel untuk menyeberang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keberhasilan bangsa Israel keluar dari Mesir tidak secara otomatis membebaskan bangsa itu untuk bertindak suka-suka sesuai keinginan mereka. Para pemimpin dan juga rakyat harus tetap mengikuti tuntunan Tuhan, mengikuti arahan-arahannya. Kepada Yosua, Tuhan bersabda agar menguatkan dan meneguhkan hati sebagai orang yang melanjutkan kepemimpinan Musa, agar bertindak hati-hati sesuai seluruh hukum, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maka Yosua akan beruntung kemanapun ia pergi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika setiap orang dapat melakukan apa yang baik menurut pengertian mereka sendiri, belum tentu semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka yang diperlukan adalah mempertimbangkannya di bawah penerangan firman Tuhan. Jangan sampai kita berbuat salah yang mendatangkan hukuman bagi kita. Seperti yang dialami Musa. Musa tidak dapat memasuki tanah perjanjian karena ia pernah melakukan kesalahan, yaitu tidak percaya
dan tidak menjaga kekudusan Allah di depan mata orang Israel, di mana ketika Tuhan berpesan kepadanya cukup dengan berkata saja pada bukit batu untuk mengeluarkan air bagi bangsa Israel yang sedang kehausan, tetapi dengan tongkatnya Musa malah memukul bukit batu. Bukit batu itu memang mengeluarkan airnya, sehingga umat dan ternak dapat minum. Bagaimana dengan Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian? Apakah ia berhasil? Ya, Yosua berhasil. Kita pun dapat berhasil seperti Yosua sebagai pemimpin masa depan. Dengan catatan, kita harus seperti Yosua yang mengikuti tuntunan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kedangkalan pikiran seringkali mengaburkan penilaian kita tentang tuntunan Tuhan. Kita merasa bahwa telah mendapat tuntunan Tuhan hanya berdasarkan kesan-kesan baik yang dapat kita lihat. Jika terjadi masalah, kita cenderung berasumsi bahwa kita sedang menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Ingatlah bahwa iblis mampu mengelabui mata kita. Iblis dapat memberikan kesan yang baik yang semakin mengaburkan kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan sampai terkecoh. Kita perlu rajin membaca Alkitab dengan hati yang terbuka dan pasrah berserah kepada Tuhan untuk mengetahui pesan Tuhan kepada kita, untuk mengetahui kemana Tuhan menuntun kita. Tuntunan Tuhan itu akan mengarahkan kita bertindak yang benar di dalam menghadapi dan menyikapi segala sesuatunya. Maka dari itu, perhatikanlah jika kita ingin masuk ke tingkat kehidupan selanjutnya, kita perlu untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kembali kami menghadap-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami diajarkan untuk mengikuti tuntunan-Mu, dan kami perlu rajin membaca Alkitab, karena di dalamnya akan kami dapatkan pesan-Mu bagi kami. Bapa, kami sungguh memerlukan tuntunan-Mu, agar setiap tindakan kami hanya mengarah kepada kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas. Berkatilah hidup kami, umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Berkati juga saudara-saudara kami dan seluruh umat Tuhan di dalam profesi mereka masing-masing. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.